Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saat ini saya melaksanakan praktek mengajar dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang kalau kita mulai pelajaran, sama-sama kita baca doa. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, baiklah anak-anak sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang pelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang bilangan bulat, yaitu tentang garis bilangan. Garis bilangan di situ terdapat ada 3 bilangan. Yang pertama adalah bilangan netral, yang kedua adalah bilangan bulat positif, dan yang ketiga adalah bilangan yang untuk berikutnya kita sudah sama tahu kalau bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri dari bilangan netral. Kalau dia bilangan positif adalah bilangan yang letaknya di sebelah kanan dari bilangan bilangan netral. Itu adalah pelajaran kita yang lewat. Coba ibu tanya kembali, bilangan bulat negatif itu berada di sebelah mana? Siapa yang tahu jawab? Bilangan bulat negatif berada sebelah mana dari bilangan netral? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau dia bilangan bulat negatif sebelah mana? Sebelah kanan. Nah, jadi sekarang pelajaran kita pada hari ini adalah untuk mencari hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, baiklah anak-anak sekarang, sebelum ibu melanjutkan pelajaran kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu yaitu yang berkaitan nanti dengan bilangan bulat. 1, 2, 3. Tandanya yang
memberikan nyanyian ini adalah supaya kamu mudah untuk menghafalkannya. Karena pada lagu ini terdapat 4 kunci, yaitu supaya kita bisa menjumlahkan dan bisa mengurangkan dengan sangat mudah. Kunci yang pertama adalah apabila penjumlahan, ayo kita maju. Apa kunci yang pertama? Iya. Kunci yang kedua adalah apabila pengurangan, kita mundur. Yang ketiga adalah apabila tanda yang sejenis digabungkan. Yang keempat adalah apabila tanda yang beda balik. Jadi sudah paham dah sampai di situ? Jadi 4 kunci ini harus kita ingat untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Nah, sekarang Ibu mau coba sebutkan dulu nama-nama bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, coba Ibrahim, kalau yang ini apa namanya dibaca Ibrahim? 5 positif 5, Bu. Benar, ini positif 5? Benar. Terus kasih tepuk tangan. Jadi kalau yang sebelah sini, ini kita baca apa namanya Nazril? Negatif 5, Bu. Yaitu? Negatif 5. Ini negatif 5. Betul. Berarti kalau dia positif 5, lawannya adalah negatif 5. Kalau positif itu dari bilangan neter, dia mengarah ke sebelah. Sementara kalau bilangan negatif itu dari bilangan netral, dia mengarah ke kiri. Bilangan negatif itu adalah ditandai dengan menuliskan tanda kurang atau tanda minus. Ya. Nah, jadi itu untuk bilangan negatif. Sementara untuk penulisan bilangan positif itu adalah tanda yang digunakan tanda tambah. Namun dalam penulisan kalau bilangan yang positif itu tanda tambahnya tidak perlu untuk dituliskan. Hanya kita sudah mengetahui apabila bilangan itu tidak menggunakan tanda kurang atau tanda kurang atau tanda minus, berarti tanda itu positif. Dan kebalikannya, apabila bilangan itu menggunakan tanda kurang atau tanda minus, bilangan itu disebut namanya bilangan negatif. Sampai sini udah paham anak-anak sekalian? Atau masih ada lagi yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Saya, Bu. Oke, coba Alia, apa Alia pertanyaannya? Tentang pengurangan, Bu. Yaitu? Coba tentang pengurangan. Tadi udah sama-sama kita nyanyikan. Coba siapa yang bisa di antara kalian ini yang bisa menjelaskan apa maksudnya pengurangan itu? Bagaimana kalau ada tanda pengurangan? Ada yang bisa menjelaskan? Coba, Nurul, apa yang maksud dengan pengurangan dulu? Kita? Iya, apabila ada nanti menggunakan tanda pengurangan, maka kita akan mundur. Nah ya, seperti nyanyian kita tadi, itu perlu kita ingat. Yang berikutnya sudah paham ya? Bagus, jadi ingat ya, kalau nanti ada pengurangan, maka kita mundur. Boleh nanti ditulis ya. Kalau pengurangan, mundur ya, supaya kita memudahkan nanti untuk mencari hasilnya. Ya, yang berikutnya ada lagi yang belum jelas. Coba Sipa, apa yang belum jelas Sipa? Yaitu tentang penjumlahan. Tadi Alia belum paham tentang pengurangan. Sekarang Sipa tentang penjumlahan. Apa maksudnya penjumlahan? Ada yang bisa memberikan alasannya? Bagaimana apa yang dimaksud dengan penjumlahan? Siapa yang bisa? Ayo ada. Coba sebutkan bagaimana yang dimaksud dengan penjumlahan itu? Yaitu apabila kita jumpai tanda penjumlahan berarti kita dituduh. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi kamu ingat ini ya. Nah, nanti untuk memudahkan kita cara untuk mendapatkan hasil pengurangan dan penjumlahan. Berikutnya ada lagi yang belum jelas. Ibrahim, apa itu Ibrahim? Pertanyaannya? Yaitu? Iya, balik badan. Apa yang dimaksud dengan balik badan? Ada yang bisa menjelaskan apa arti balik badan? Apabila tandanya itu yang berbeda. Arti berbeda itu satunya positif, yang satunya negatif. Atau kebalikannya, yang satu negatif, satunya positif. Berarti dua bilangan ini tandanya yang berbeda. Jadi kalau nanti tandanya yang berbeda, maka kita maka balik badan ya. Nah, kita ibu buat dulu soal ini. 2 ditambah 4. Nah, sekarang kita gunakan dengan
tambah. Kalau tanda tambah kita jadi mengapain? Maju. Sementara tanda dua bilangan ini sama sejenis apa beda? Sejenis. Kalau sejenis kita bagaimana? Lanjutkan. Oke, sekarang kita dari 0. Kita mengarah kemana? Kalau bilangan positif ini kemana arah kita? Ke kanan. Oke, perhatikan. Ini dari titik netral atau bilangan netral, kita maju berhenti di angka berapa? Positif 2. Kemudian kita ini mengapa melanjutkan apa bagaimana? Apa kita lanjutkan? Oke, kita hitung sebanyak 4 dari 2, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berhentinya di angka berapa? Positif. Nah, jadi positif 2 ditambah positif 4 sama dengan Positif 4. ya. Nah, ini selanjutnya Ibu buat lagi soal yang seperti ini. Negatif 3 ditambah positif 2. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada dua tanda yang berbeda. Kalau dua tanda berbeda tadi kita ngapain? Ada. Di sini tandanya tanda apa? Penjumlahan. Kalau penjumlahan kita nah, sekarang karena untuk angka yang pertama itu berapa? Negatif 3. Negatif 3. Berarti kita dari netral menuju kemana? Arah kanan apa arah kiri? Arah kiri. Oke, sampai ke berapa kita? Sampai ke mana? Sampai negatif 3 berhenti. Lalu bagaimana kita? Balik badan yang tadi mobilnya arah ke kiri, sekarang kita balikkan. Baru setelah balik kita ngapain? Maju. Karena di sini adalah penjumlah. Nah, maka kita maju sebanyak berapa langkah? Hitung sama-sama. 1, 2. Kita berhenti di angka berapa? Negatif 1. Maka negatif 3 ditambah positif 2 hasilnya adalah Negatif 1. Nah, jadi demikianlah cara untuk mengerjakan penjumlahan. Nah, sekarang kalau Ibu buat seperti ini, bagaimana untuk jawabannya? Coba baca sama-sama. Oke, negatif 3 dikurang positif 2. Sekarang kita lihat apa yang mau kita kerjakan. Mengapain kita? Hah? Mengurang. Kalau mengurang tadi macam mana, Mike? Nah, perhatikan tandanya sejenis apa tidak? Kalau tidak apa ngapain kita? Berarti mengerjakannya mundur dan atau balik badan mundur. Oke, dari titik netral kita mengarah kemana? Nah, kita dari netral sampai berhenti negatif 3. Setelah kita berada di negatif 3, kita mau ngapain? Balik badan, balikkan badannya mobil. Setelah ini kita ngapain? Maju mundur. Mundur. Sebanyak berapa? Ayo, sebanyak berangkat hitung sama-sama. 1, 2. Berhentinya di angka berapa? Ya, berhentinya ada di negatif 5. Berarti negatif 3 dikurang positif 2 sama dengan negatif 5. Nah, sekarang Ibu buat dulu soal yang seperti ini. Siapa yang bisa mengerjakannya? Ayo maju ke depan. Berapa dibaca? Positif 3 dikurang negatif 2. Negatif 2. Coba maju ke depan untuk mengerjakannya. Oke, maju Mika. Teman yang lain perhatikan. Coba dulu bagaimana mengerjakannya dengan menggunakan mobil. Sebutkan. Lihat. Iya bagus. Kemudian iya. Iya hitung 1, 2. Berhentinya di angka berapa? Positif 5. Tulis pakai ya. Sama dengan positif 5. Benar jawabannya? Tepuk tangan. Bagus. Nah, untuk berikutnya ini perhatikan berapa nanti jawabannya. Ayo baca sama-sama. Iya. Ini yang dikerjakan apa terlebih dahulu? Baik. Tanda
lagi, maju ke depan lagi, coba kerjakan. Pakai mobilnya, pakai mobilnya. Lihat mobilnya. Pertama, dia menuju, iya. Kemudian, terus berhenti di Posisi 3. iya, tulis. Sama dengan bagus. Jawabannya adalah positif 3. Benar? Kasih tepuk tangan. Nah, sampai sini bagaimana? Udah paham semua? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ibu ulangi sekali lagi. Untuk mendapatkan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif, kita harus perlu ada 4 kunci. Kamu jangan lupa, ya kan? Yang pertama tadi apa? Iya, yang kedua? Bagus. Yang ketiga? Yang keempat? Bagus. Jadi, 4 kunci ini kita harus paham, harus ingat ya, supaya untuk memudahkan kita mencari hasil dari penjumlahan dan pengurangan. Ini caranya adalah kalau dia dalam bentuk bilangan. Misalnya kalau dalam bentuk sehari-hari, ya. Kalau dalam bentuk sehari-hari, misalnya seperti ini. Seorang penyelam menyelam sedalam 5 meter ke dasar lautan. Kemudian penyelam itu naik ke permukaan air setinggi 7 meter. Maka jawabannya adalah berapa jawabannya? Positif. Ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu dalam kerjakannya ya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, tanda positif itu adalah dituju menunjukkan tanda yang benar, sedangkan tanda yang negatif itu adalah tanda yang salah. Kalau dalam kedalaman air, kalau dia negatif itu di bawah besar laut, sedangkan yang positif itu naik ke permukaan. Nah, itu maksudnya. Nah, baiklah, kalau sudah paham semua, di sini ibu akan memberikan soal yang mana soal ini adalah dikerjakan secara kelompok, ya. Jadi, soal ini nanti ibu bagikan, kamu kerjakan dengan cara berkelompok. Bagi yang udah paham, tolong dibimbing kawan yang baru paham supaya sama-sama untuk mengerjakannya. Paham semua? Paham. Baiklah, sekarang ini buat nanti kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Nah, jadi nanti masing-masing udah buat nama kelompoknya masing-masing dan coba dikerjakan. Ya. Jadi isi di coba ditulis buku masing-masing, nanti diisi dalam kelompok yang sudah dapat nanti hasilnya bersama, nanti baru diisikan ke dalam kelompoknya. Coba ya, dikerjakan secara diskusi, secara bersama-sama. Bagi yang baru paham, supaya ditanyakan kepada teman yang sudah paham. Ya, saling membantu ya, saling kerjasama. Ingat, kamu gunakan, jangan lupa menggunakan garis bilangannya. Ya. Kelompok. Buat kelompoknya, yuk kerjasama ya. Bagi yang nanti yang belum paham, tolong dibimbing kawan yang sudah paham ya. Iya, hasilnya terus cuma kita mengerjakan itu sama-sama. Ya, temannya mana yang sudah paham menjelaskan kepada teman yang belum paham. Jadi teman yang belum paham jangan segan-segan bertanya kepada kawannya. Sementara kawan yang sudah paham jangan pula pelit untuk berbagi ilmu dengan temannya. Kerjasama ya, karena ini adalah tugas kelompok yang diberikan, jadi sama-sama mengerjakannya. Sudah siap mengerjakannya? Terus berarti anak ibu sudah pandai-pandai semua, sudah paham semua. Nah, di sini ibu meminta untuk mewakili kelompok supaya dapat mempresentasikan hasil kerjanya. Ya,
Coba untuk kelompok 1, siapa yang untuk mewakili kelompok 1? Oke, Fadila, maju ke depan Fadila. Kelompok 2, silakan mewakilinya siapa? Nazrin, maju ke depan. Kelompok 3 yang mewakilinya siapa? Siapa yang kelompok 3? Ya, Suryani, maju ke depan. Kelompok 4 yang mewakilinya siapa? Mika. Oke, coba supaya kita lebih jelas, coba kelompok 1 duluan. Secara berganti supaya yang lain memperhatikan temannya. Yang lain perhatikan temannya. Ditulis sesuai dengan lembaran kerja kelompoknya. Jangan contoh kawannya. Perhatikan. Udah, yang lain coba yang dibantu perhatikan temannya. Ya, buat kelompoknya. Iya. Dan yang lain yang duduk perhatikan, jangan main aja. Perhatikan kawan di depan, jangan ada yang main-main dulunya. Asyawi, perhatikan ke depan. Oke, sekarang ini adalah presentasi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut dengan kelompok 2. Buat nama kelompoknya. Perhatikan ya teman yang di depan, perhatikan bagaimana, apakah jawabannya itu benar apa bagaimana. Perhatikan bagus-bagus. Ya, seperti kita kan, yang bagus tulisannya. Ya, ini adalah persentase dari teman kalian kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tulis jawabannya. Sekarang perhatikan jawabannya masing-masing. Ya, perhatikan. Muhammad, apa itu Muhammad? Sudah selesai? Iya, baiklah. Sekarang ini adalah presentasi dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk. Nah, sekarang dilanjutkan dengan temanku kelompok 4.
adalah persentase dari temanmu kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Dan kita di sini sudah sama-sama melihat keempat kelompok dengan hasil persentasenya masing-masing. Untuk supaya kita lebih jelas lagi, coba kita buktikan apakah jawabannya itu benar atau salah. Nah, yang nomor 1 pertanyaannya adalah berapa tambah berapa? Berapa? 6 positif ditambah 4 positif. Jadi jawabannya adalah coba ibu mau tahu siapa yang bisa ke depan untuk memperagakannya menggunakan mobil dan garis silakan. Coba maju ke depan. Tunjuk tangan. Iya, mundur, maju mundur. Coba dulu peragakan. Ya, dengan menggunakan mobil. Apa yang benar pertama? Ya, lanjut ke kemudian lanjut dengan berkata-kata boleh? Ditambah? Iya, berartinya? Iya, berarti 4 positif ditambah 6 positif ditambah 4 positif. Hasilnya adalah 10 positif. Kelompok mana yang benar? Oke, semua. Kasih tepuk tangan. Yang nomor 2. Iya, Fadila, maju ke depan. Bagaimana hasilnya itu? Benar apa salah? Bagaimana cara untuk mengerjakannya? Dari bilangan netra. Iya, menuju. Iya. Kemudian nomor 2 Fadila, coba baca bagus bagus. 2 tambah 5 negatif. Iya. Dari bilangan netra menuju Ke. Iya, kemudian maju. Iya, coba 1. Berhentinya di angka berapa? Bagus. Kasih tepuk tangan. Yang nomor 3. Iya, coba Mika maju ke depan. Bagaimana cara untuk memperagakannya? Pertama adalah ya menuju ke lalu balik padat. ya. Cukup lanjut sebanyak 5 langkah. Betul. Ya, seperti itu. Berhenti pada Nol. bilangan 0 atau bilangan netral. Maka positif 5 ditambah negatif 5, jawabannya adalah 0. Oke, sekarang yang nomor 4 yaitu siapa? Suliani, maju. Bagaimana cara untuk memperagakannya? Iya, menuju 8 terus pulang. Berarti ya, terus itu. Berartinya di angka berapa? Negatif 2. Makanya positif 8 dikurang positif 10. Hasilnya adalah Negatif 2. negatif 2. Sekarang nomor 5. Coba maju ke depan. Nomor 5. Ya, Nazar maju. Dengan menggunakan mobil. Ya, lanjut. Ya, terus sampai berhenti di negatif 7. Kemudian menggunakan itu apa? Berapa? Iya, sebanyak 2, itu 1. Berartinya di negatif 5. Duduk. Berarti negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan Negatif 5. dengan negatif 5. Sudah paham semuanya? Sudah? Jadi, karena hasilnya tadi Bapak Ibu sudah semuanya berhasil dengan baik ya. Semua sudah berhasil dengan benar. Berarti kalian semua sudah dapat memahaminya dengan baik. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif itu adalah mengerjakannya supaya lebih mudah kita menggunakan 4 kunci. Apa tadi? 4 kunci. 4 kunci itu tadi apa-apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan kunci pertama? Iya, Mika. Apa kunci pertama, Mika? Penjumlahan, ayo kita maju.
Oke, kunci yang kedua. Karena siapa yang bisa menyebutkannya? Suryani. Bagus, pengurangan. Ayo kita. Kunci yang ketiga. Tanda yang sejenis. Kunci yang keempat. Tanda yang beda balik. Tanda yang beda balik badan. Sudah paham semuanya? Kalau bilangan positif itu berada di sebelah mana bilangan netral? Tunjuk tangan sebelah kiri bilangan netral. Kalau bilangan yang positif berada di sebelah mana yang netral? Sebelah kanan bilangan netral ya. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif itu dapat disimpulkan bahwasanya pengurangan dan penjumlahan itu, perhatikan. Yang pertama, kalau kita menjumlahkan maju ke depan, kalau kita jumpai tanda pengurangan, kita mundur. Kalau ada tandanya yang sejenis, apa maksud tanda sejenis tadi? Iya, positif dengan kalau negatif dengan bagus. Yang berikutnya, apabila tanda yang berbeda, ya, tandanya yang berbeda balik badan. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham semuanya, di sini Ibu akan memberikan kepada kalian untuk pekerjaan di rumah, ya. Pekerjaan di rumah, ini kamu kerjakan nanti masing-masing di rumah. Dikerjakan dengan bagus, ya. Nah, gunakan nanti dalam pekerjaan soal ini nanti, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif ini nanti, kamu gunakan tanda garis bilangan, ya. Kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang belum dapat? Ya, jadi coba dulu sampai sini kira-kira udah dapat kamu mengerjakannya dengan bagus? Ada lagi yang belum paham untuk mengerjakannya? Coba yang belum paham itu sebelum kita pulang coba silakan bertanya. Bagi yang baru paham silakan bertanya supaya nanti kamu mudah untuk mengerjakannya. Coba. Siapa yang belum paham lagi tadi? Apa lagi tadi itu ya? Tentang pengurangan aja ya? Oh, baiklah, sekarang coba dulu Alia yang maju. Nah, coba maju Alia supaya Ibu pimpin. Ya, coba maju Alia. Tentang pengurangan. Pengurangan tadi namanya apa Alia? Kita mau ngapain Alia? Mundur. Jadi kalau pengurangan mundur berarti Alia coba pegang ini Alia. Ya, misalnya Ibu kasih ke ini. Ya, Ibu kasih soalnya seperti ini Alia. Coba dulu Alia perhatikan ya. Nah, ini pengulangan. Coba Alia sekarang berada di mana Alia? Iya, lalu menuju ke mana? Bagus. Setelah itu Alia ngapain? Balik badan. Balik badan. Lalu Alia kemana tadi? Mengulangkan ya. Kalau mengulangkan Alia kemana? Iya, berarti dari negatif 3 Alia mundur sebanyak berapa? Coba hitung dari negatif 3. Ya, mundur berarti. Iya, itu. Jangan mundur. Coba mundur. Berapa dia? Negatif. Bagus, coba tulis. Berarti berada di negatif 8. Nah, karena tadi Alia mengurang. Iya, mengurangkan. Ingat kalau kunci mengurangkan itu apa tadi? Kita mundur. Iya, kita mundur. Coba satu lagi Alia supaya lebih jelas. Coba dulu ini. Bilangannya yang sejenis Alia. Ya, itu bagaimana coba itu sejenis. Alia dari mana dulu? Netral, no, menuju. Iya, jangan balikan. Nah, kemudian, dia ngapain? Ini sekarang ngapain? Pengurangan. Berarti Alia bilangan pertamanya berada di. Iya, lalu Alia ini maju apa mundur? Mundur dari. Mundur sebanyak berapa? Iya, hitung Alia. 1, 2, 3. Di mana Alia berhenti?
positif 2. Coba tulis ya. Bagus. Coba baca. 6 sama dengan positif 2. Bagus. Sudah paham Alia? Nah, coba dulu. Ayo silakan lagi. Yang belum paham silakan bertanya. Siapa itu? Oke, Siva. Tentang apa Siva? Balik badan. Oke, maju ke depan Siva. Nah, coba perhatikan. Kalau teman ada bertanya, yang lain perhatikan ya. Nah, perhatikan. Tadi ada tentang pengurangan. Sekarang Siva ada tentang balik badan. Bagaimana yang dikatakan balik badan? Coba perhatikan. Balik badan itu yang bagaimana supaya kita balik badan? Apabila? Iya, apabila berbeda tandanya Siva. Nah, sekarang perhatikan Siva. Ibu kasih contoh. Ya. Ibu kasih contoh yang berbeda. Misalnya ini Siva. Negatif 2 ditambah 3. Ya. Sekarang Alia dari bilangan netral menuju mana Alia? Siva Bu. Ya Siva. Coba pegang mobilnya. Nah, dari netral Alia menuju mana? Iya, negatif 2. Coba dulu ingat tandanya. Iya, ini tandanya juga sama. Di situ kalau tandanya berbeda, Alia tadi berada di negatif 2, kemudian Alia balik. Ya Siva balik badan. Setelah balik badan ini mengapa dia Alia? Siva maju. Kenapa? Karena itu majunya sebanyak berapa? 3. Ayo hitung 1. Berartinya di mana Alia? Siva. Di mana berartinya Siva? Positif. Iya, tulis. Nah, ini. Iya. Sama dengan? Jadi berapa yang dikatakan dengan balik badan Siva? Apabila tandanya tanda yang berbeda. Nah, maka kita gunakan iya. Tapi kalau tandanya itu sejenis tidak perlu balik badan. Paham Siva? Iya, bagus. Coba siapa lagi? Ada lagi yang belum paham? Coba Ibrahim, namanya yang belum paham Ibrahim? Tentang penjumlahan. Oke, maju ke depan. Penjumlahan, kalau penjumlahan itu tadi bagaimana Ibrahim? Maju. Coba Ibrahim tulis. Negatif 3 tambah positif dan negatif 4. Oke, coba. Iya, kasih tanda kurung. Nah, ingat ya, setiap ada tanda yang sama kita gunakan tanda kurung. Oke. Coba kalau digunakan dengan nominal, berarti Asdawi di mana berhentinya? Di negatif 1. Ini sejenis enggak? Perlu tidak balik badan? Oke, berarti dilanjutkan sebanyak berapa? Hitung. Berapa berhentinya? Berapa berhentinya? Iya, tulis. Yaitu berhentinya di 4 negatif. Tak usah perlu kasih tanda kurung. Bagaimana Dewi? Dilanjutkan udah paham arti dilanjutkan? Bagus, duduk. Berarti kalau dilanjutkan itu adalah yang tandanya sejenis. Gimana? Udah paham semua? Sudah. Untuk mengerjakannya nanti udah tidak ragu lagi? Tidak. Nah, jadi soal yang ibu berikan itu dikerjakan di rumah, minta bantuan kepada orang tua untuk membimbing kalian, ataupun ajak teman yang sudah paham, minta bantu dengan teman-teman yang sudah paham. Sudah paham semua? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan urat positif dan negatif ada 4 kunci. Yang pertama adalah sebutkan sama-sama. Oke, baiklah. Jadi untuk demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan
melanjutkan dengan bilangan cacat ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah selesai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum kita mau sama-sama berdoa, coba simpan bukunya masing-masing. Lembaran kerjanya itu simpan masing-masing supaya kita dapat berdoa bersama-sama. Untuk memimpin doa ini teman kita yaitu temanmu Ibrahim. Kepada Ibrahim silakan untuk memimpin doanya. Silakan Ibrahim. Kamu perhatikan betul-betul garis bilangannya. Yaitu coba perhatikan negatif 2 ditambah positif 3 sama dengan berapa? Oke, Nurul maju. Bagus, silakan pulang. Yang berikutnya lagi positif 4 dikurang positif 2 sama dengan ini positif. Bagus, boleh pulang. Yang berikutnya lagi adalah negatif 1 ditambah positif 2 sama dengan positif 1. Silakan pulang. Yang berikutnya lagi adalah negatif 10 dikurang negatif 2. Karena semuanya semenjak semua silakan pulang. Belajar di rumah ya.